Ini kami lagi berada di lokasi, tepatnya di melewati jembatan 6 Barelang, dan diberitakan sebelumnya bahwasanya ada kegiatan cut and fill, pemotongan dan penimbunan, dan kita juga terlihat ada penimbunan pohon bakau. Namun apakah ini hutan lindung bakau atau seperti apa? Setelah kita konfirmasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, mereka belum menjawab terkait dengan apakah ini hutan lindung atau bukan. Dan sebelumnya juga kita ketahui bahwasanya Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup AMPU pernah menyurati perusahaan dan pernah somasi kegiatan tersebut. Dan hari ini kami juga kembali bersama Bapak Budiman Sitompul sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup, Pak AMPU. Pak Tom, terkait dengan hal ini, bagaimana kelanjutan dari AMPU sendiri, Pak Tom? Oke, terima kasih. Selamat sore. Hari Rabu nih ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 27. Nah, tanggal 27 jam 14.41 jam 3.45 ya. Oke, kita sekarang berada di lokasi pekerjaan PT Geraha Anugerah Kediri yang katanya menurut pengawas tadi Pak Agus ini punya Pak Andi Morena. Ya, beliau terkenal dengan Andi Morena karena nama Morena itu nama tempat usaha hiburannya. Ya. Oh, berarti ini yang punya ini Pak Andi namanya. Nah, kita dapat informasi dari pengawas tadi yang namanya Pak Agus itu lagi duduk beliau. Oke. Jadi sebelumnya ini kan sebulan lalu kita sudah turun dan kita langsung somasi. Kita turun kemari bersama Dinas Lingkungan Hidup dan bersama dinas dari PSDKP ya, Kota Batam, dan dari kehutanan juga dari provinsi yang diwakili oleh Pak Lazedi. Kita minta pekerjaan ini untuk di cross check perizinannya, ya kan, tentang legalitas perizinannya, izin dokumen izin lingkungannya, mulai dari dasarnya apakah ini memakai ada izin yang namanya itu pemanfaatan lahan. Tapi ini yang saya dapat informasi adalah ini katanya ini hanya surat berupa Alasa. Jadi alasa ini dari ini surat alasa ini hanya pengakuan aja. Alasan ini hanya pengakuan pemilik lahan aja. Bisa diurus, ya kan, kata dari yang saya dapat informasi dari Dinas Kehutanan, bisa diurus melalui BPN. BPN baru ke BP Batam keluar yang namanya izin cut and fill, baru izin lingkungan, UKL, UPL, SPPL, ya kan, untuk penimbunan penimbunan hutan bakau ini. Jadi sampai sekarang ini kita somasi kita itu bulan lalu nggak ada dibalas. Saya juga nggak berharap itu dibalas, bos. Ya kan, tidak ada dibalas. Ini mungkin nanti kita udah turun ini kita akan somasi lagi, somasi kedua. Ya kan, setelah somasi 2 kita akan lakukan gugatan tentang tindak pidana perusahaan lingkungan hidup ya, sesuai dengan Undang-Undang 32 2009. Jadi ini kita lihat ini ternyata masih bekerja. Itu ada itu kita lagi ngeratain, dan itu ada 2 alat lori dan truknya roda 10. Jadi saya juga tadi koordinasi terutama sama Pak Camat. Yang saya sayangkan di sini Pak Camat Galang, Pak Rambi, ya kan, tidak pernah turun ke lapangan katanya, saya nggak tahu, ya kan. Nanti saya surat tembusan ke pecamat itu nanti kita tunjukkan sama dia, ya kan. Jadi juga saya sudah koordinasi barusan langsung kepada Pak Lazedi. Lazedi juga ngomong ya, ini masih bekerja. Seharusnya ini orang itu bisa dihentikan sementara sebelum legalitas perizinannya diurus. Maka itu saya minta, saya selaku Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup, saya sangat menyayangkan, ya kan, pihak pemerintah melakukan pembiaran ini terhadap pekerjaan tidak mengantongi izin ini. Seharusnya mereka hentikan nih pekerjaan. Ya, kita bukan melarang-larang orang investor dari luar dan dari dalam, enggak. Selagi kau ikut aturan nggak jadi masalah. Tapi kalau ada aturan yang nggak kau ikutin, wajib dihentikan, wajib diurus, diberikan sanksi, ya kan? Sanksi administrasi kalau dia mengantongi izin. Kalau nggak ada sama sekali, sanksi pidana, bos. Ya kan, sesuai dengan Undang-Undang 32 2009. Itu makanya saya meminta kepada dinas terkait, khususnya pemerintah Kota Batam dan BP Batam, ini dihentikan pekerjaan ini. Dihentikan karena saya sudah turun kedua kali hari ini masih lakukan pekerjaan. Jadi seolah-olah mereka ini menyampingkan aturan. Seolah-olah mereka pengusaha ini boleh dikatakan diduga kebal hukum, ya kan? Itu makanya saya minta hari ini, ya kan, untuk saya tadi sudah koordinasi sama Camat Galang, saya sudah koordinasi sama Dinas Kehutanan untuk dihentikan pekerjaan.
Pertanyaannya, ini apakah wilayah gawean dari Dinas Kehutanan, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi? Setahu saya ini izin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Karena ini udah masuk bibir pantai. Kalau dia darat baru itu Dinas Lingkungan Hidup Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam hanya sebatas pengawasan aja. Begitu. Terima kasih. Ya, terkait dengan izin, Bang. Jadi kan ini izin cut and fill itu bisa dikeluarkan ketika perizinan-perizinan lainnya sudah dikeluarkan seperti SCAP, SPJ, Ya. seperti sudah membayar WTO. Ya. Nah, sementara kita ketahui bahwasanya ya kawasan Barelang ini di luar Batam Barelang ini kan masih statusnya belum ada kejelasan nih. Artinya kalau belum bayar WTO kan belum bisa dikeluarkan izin-izin yang lain. Kalau belum bisa memiliki perusahaan-perusahaan tersebut belum sah memiliki lahan tersebut, berarti izin belum bisa keluar. Apa bisa dipastikan ini belum ada izin cut and fill? Bos, kalau ini saya pastikan belum ada mengantung yang namanya izin cut and fill. Apa itu cut and fill, foto dan timu? Belum ada. Saya pastikan ini belum ada. Iya kan, untuk kalau Bapak nanya tentang belum ada. Jadi justru itu, iya kan, tentang perizinan legalitas itu dari pihak pemerintah. Iya kan, ini mereka iya kan hanya mengantongi yang namanya itu ALASA. ALASA itu adalah surat pengakuan pemilik lahan, pemilik tanah yang harus diurus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, baru untuk ke BP Batam agar keluar yang namanya peruntukan HPL, hak pengelolaan, dan PL, hak pengelolaan lahan. Peruntukan untuk apa? Barulah yang namanya keluar yang namanya cut and fill. Iya kan, disurvei dulu, dikaji lagi semua ini. Iya kan, justru itu saya sayangkan, seharusnya nih pihak pemerintah respect dan cepat ini menyentuh pekerjaan tersebut gitu, memprosesnya gitu. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan ya, apa yang akan dilakukan oleh Ampuh ini untuk persoalan ini? Oh, kalau langkah yang diampukan ya kita mainnya di media administrasi aja. Kita akan lakukan lagi yang namanya surat somasi kedua. Setelah itu nggak ada respect, kita akan lakukan gugatan, bos. Gugatan ya. Dan harapan pihak terkait mungkin Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Provinsi atau BP Batam, atau mungkin tindakan hukumnya seperti mungkin bisa Krimsus Polda Kepri. Ya, kalau harapan saya dari dulu sih sebenarnya kita dari Pemerintah Lingkungan Hidup, harapan saya bekerja sama dengan mitra. Kita dari sosial kontrol, kita berharap kepada pihak pemerintah untuk merespek setiap ada yang namanya perusahaan pencemaran lingkungan hidup, bos. Oke, baik, terima kasih Pak Tom. Inilah laporan kami dari lokasi di mana kegiatan penimbunan yang juga tanpa izin.